Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Mandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 19 Desember 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan hingga 1,45% dalam sepekan terakhir dibandingkan dengan pekan sebelumnya pada Jumat 9 Desember yang berada di level 6.715,12. Adapun pada Jumat IHSG ditutup menguat 0,89% atau 60,33 poin. Indeks sektoral yang memimpin penguatan yaitu sektor energi dengan kenaikan sepekan 2,14% dan juga sektor kesehatan yang naik 1,85%. Di sisi lain, sektor yang melemah yaitu barang konsumen non-primer 1,35%, infrastruktur 1,12%, dan properti 1,02%. Dalam satu pekan sebanyak 128,4 miliar lembar saham yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 60,7 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung keluar dengan net foreign sale mencapai 3,72 triliun rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net sale sebesar 4,74 triliun rupiah. Penguatan IHSG sepekan dibayangi beragam sentimen, antara lain kenaikan harga komoditas dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Kemudian, neraca perdagangan Indonesia per November mengalami surplus sebesar 5,16 miliar US dollar, yang terutama berasal dari sektor non-migas sebesar 6,83 miliar US dollar. Namun, tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,67 miliar US dollar. Dari kabar global, laju inflasi di Amerika Serikat terpantau kembali melambat pada November menjadi 7,1%. Tingkat inflasi ini menjadi yang terendah sejak Desember 2021. Selain itu, inflasi inti negeri paman Sam ini pun tercatat lebih rendah, yaitu mencapai 6% jika dibandingkan dengan posisi pada Oktober yang mencapai 6,3%. Indeks komposit pun tersengat sentimen Federal Reserve yang menaikkan suku bunga Fed Fund sebesar 50 basis poin menjadi di kisaran 4,25% hingga 4,5% selama pertemuan kebijakan moneter yang digelar Kamis dini hari lalu dan menjadi yang terakhir pada 2022. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Mengawali perdagangan pekan ini, indeks harga saham gabungan berpeluang mengalami fluktuasi pada Senin. IHSG pada akhir pekan lalu ditutup di 6.812,19, naik 0,89% dalam seminggu. IHSG mencetak penguatan 1,45%. CEO Advisor.id Praska Putration mengatakan katalis yang banyak dinanti pelaku pasar adalah rilis bunga Bank Indonesia yang memprediksi Bank Sentral akan mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Ini untuk menyesuaikan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Apalagi Bank Sentral Eropa juga ikut menaikkan suku bunga 50 basis poin pada pekan lalu. Sikap The Fed juga masih konsisten untuk melanjutkan kenaikan suku bunga acuan untuk meredam inflasi. Ini menjaga target jangka panjang. Pendapat equity research analyst Alrik Paskalis Tembolang juga setali tiga uang. Ia memperkirakan IHSG Senin masih akan berfluktuasi karena Bank Indonesia memperlambat kenaikan suku bunga acuan. Arah kebijakan moneter yang tidak agresif tersebut berpotensi mendorong rupiah untuk menguat mendekati 15.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Saham blue chip terutama di sektor keuangan atau perbankan akan kembali menjadi penopang IHSG. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya menambahkan, kenaikan harga komoditas yang disebabkan pelonggaran aktivitas masyarakat di Cina juga akan ikut menopang IHSG. Cheryl memprediksi IHSG akan menguat dan bergerak di area 6.750 hingga 6.880. Cheryl menyebut investor bisa mempertimbangkan trading saham ADMR dengan target 1.800, TINS dengan target 1.250, dan ITMG dengan target 42.000. Sementara Praska melihat IHSG berpotensi melemah terbatas dan bergerak antara 6.715 hingga 6.850. Ia merekomendasikan saham Harum dengan target 1.850 dan Bumi di 190.
Pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau turun bila dibandingkan harga pada Jumat sebelumnya. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp1 juta per gram pada Jumat 16 Desember. Nilai tersebut turun Rp3.000 jika dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu. Secara harian, harga emas berada di level terendahnya pada Selasa sebesar Rp998.000 per gram. Selanjutnya, harga emas berhasil mencapai nilai tertingginya pada Rabu 14 Desember hingga Kamis 15 Desember dengan harga Rp1.013.000 per gram dan kembali turun pada hari ini. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan juga 25 gram masing-masing dijual Rp9.495.000 dan Rp23.612.000. Selanjutnya harga emas satuan 50 gram dan 100 gram masing-masing dijual Rp47.145.000 dan Rp94.212.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp897.000 per gram, lebih rendah Rp4.000 jika dibandingkan dengan Jumat sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan selama 1 pekan terakhir. Pergerakan harga ini berbalik arah dibandingkan dengan sepekan lalu yang justru melemah. Hingga perdagangan Jumat 16 Desember petang, harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat bergerak di level 75,02 US dollar per barel, lebih tinggi 4,92% jika dibandingkan harga pekan sebelumnya yakni 71,50 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe menguat 5,44% menjadi 80,24 US dollar per barel, lebih tinggi dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya 76,10 US dollar per barel. Harga minyak terdorong oleh gangguan operasional pipa minyak Keystone yang menghubungkan Kanada dengan Amerika Serikat. Pergerakan harga minyak mentah mendapat dorongan dari melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat setelah data terbaru menunjukkan inflasi Amerika Serikat naik lebih rendah dari ekspektasi bulan lalu. Sentimen positif juga datang dari data Badan Energi Internasional tentang proyeksi permintaan minyak Cina yang akan pulih pada tahun depan. Lembaga tersebut menaikkan estimasi pertumbuhan permintaan minyak negeri Panda itu pada 2023 menjadi 1,7 juta barel per hari. Namun, harga minyak sempat tertekan oleh sentimen suku bunga The Fed yang mengindikasikan akan kembali mengerek suku bunga lebih lanjut tahun depan. Berita penutup kita pada pagi hari ini, di awal pekan ini kurs rupiah berpotensi untuk melanjutkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Data yang akan cukup untuk mempengaruhi pergerakan rupiah ialah rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di pekan ini. Analis DCFX Futures Lukman Leo memperkirakan Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga 50 basis poin pada rapat Dewan Gubernur pekan ini. Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo menambahkan, hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia akan mempengaruhi pasar. Sejak Agustus 2022, Bank Indonesia sudah 4 kali menaikkan suku bunga acuan. Alhasil, bunga Bank Indonesia setelah rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia November berada di 5,25% dari 3,5% pada Juli. Selain data tersebut, pelaku pasar juga memantau data Personal Consumption Expenditures Amerika Serikat pada akhir pekan ini. Investor menantikan data inflasi PCE AS karena ini akan menjadi dasar The Fed menentukan kebijakan suku bunga. Sutopo dan juga Lukman memperkirakan rupiah melemah pada Senin. Keduanya memprediksi rupiah akan bergerak di kisaran 15.550 hingga 15.650 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Serat Mendalas pamit undur diri, sampai jumpa.